gitu ya. Lalu ada quality control representatif, ini yang berfungsi atau bertugas mengendalikan kualitas dari wakil perusahaan itu ya. Nah, ini yang di lapangan sering kita sebut sebagai resident project representative. Istilah RPR ini itu bisa macam-macam di lapangan nanti. Bisa kita sebut engineers, ya, bisa kita sebut juga resident inspector, atau juga disebut sebagai resident manager, project representative, atau sering juga disebut dengan site manager gitu ya. Jadi manajer lapangan. Ya. Terus setelah itu ada inspektur. Ya. Inspektur ini adalah sering disebut sebagai field engineers ya, ahli di lapangan. Nah, Anda nanti kalau misalnya bekerja di kontraktor atau di konsultan, tugas pertama Anda di lapangan inspektur ini. Ya. Untuk yang diploma 3. Ya, jadi inspektur ini tugas pertama bisa sebagai quality assurance supervisor. Ingat istilah quality assurance kemarin ya? Itu quality assurance adalah penjaminan terhadap kualitas berdasarkan pada proses yang standar. Jadi dia menjaga proses itu berjalan sesuai standar atau tidak. Nah, itu diawasi oleh inspektor ini atau field engineer. Lalu kita kenal sekarang siapa itu project manager. Setiap organisasi pada proyek memiliki project manager dulu sama namanya. Mau konsultan, mau owner, mau kontraktor, mau konsultan pengawas, namanya selalu disebut dengan project manager. Tapi sekarang itu sudah seperti yang saya sampaikan tadi, namanya sudah berubah ya. Dari kontraktor namanya tetap project manager, tapi kalau dari konsultan perencana maupun konsultan pengawas itu namanya team leader. Kalau dari owner namanya PPK atau pejabat pembuat komitmen gitu ya. Terus project manager biasanya bertanggung jawab secara perorangan untuk mengelola seluruh tahap proyek untuk organisasinya atau untuk masing-masing perusahaannya. Untuk konsultan perencana, itu tim leader tadi yang kita sebut tim leader itu mengendalikan waktu, anggaran, koordinasi pengendalian biaya untuk desain dan konstruksi. Ya. Lalu menyusun kontrak dan biasanya sebagai wakil perencana yang berhubungan dengan owner. Jadi peran daripada tim leader ini dan project manager ini penting. Ini ada gangguan lagi nih ya. PM biasanya tanggung jawab secara perorangan, gitu ya, dan secara perorangan untuk mengelola seluruh tahapan proyek untuk organisasinya. Untuk konsultan perencana, itu project manager, tadi kita sebut tim leader itu, mengendalikan waktu anggaran dan melakukan koordinasi ini. Nah, siapa sih professional construction manager? Ini jasa yang diberikan dalam industri konstruksi oleh professional manager, meliputi suatu jangkauan luas dari aktivitas dan sampai taraf tertentu, biasanya tumpang tindih antara perencana dengan kontraktor. Jadi makanya disebut ini sebenarnya construction manager atau manajer konstruksi gitu ya. Melibatkan kedua-duanya pada tahap desain dan konstruksi dari suatu proyek. Kontrak manajemen konstruksi yang menyeluruh dapat meliputi semua tugas tersebut di dalam 6 kategori berikut. Nah, ini tugasnya nih. Pertama, terlibat dalam menentukan strategi tender, mengerti tentang fast track. Tahu itu fast track apa? Siapa yang tahu fast track? Enggak, Pak. Fast track itu adalah dalam rangka kita mempercepat pekerjaan. Ya, itu di scheduling belajar itu. Jadi ada 2 cara untuk mempercepat pekerjaan atau melakukan kompresi namanya ya, memperpendek waktu pelaksanaan. Yang pertama dengan fast track, yang kedua dengan crashing. Ya. Kalau fast track ini yang aktivitas yang tadinya seri gitu ya, begini seri dirubah menjadi paralel gitu ya.
Jadi paralel. Jadi kalau seri kan jadi lama waktu pelaksanaannya. Nah, kalau diparalelkan dia jadi pendek gitu. Itu fast track ya. Jadi MK harus mengerti itu. Jadi kalau diminta oleh owner, saya minta proyek ini dipercepat. Nah, maka salah satu strateginya dengan menggunakan fast track. Tapi kalau menggunakan crashing, itu biayanya lebih mahal atau risikonya lebih besar itu ya. Lalu multi prime kontrak. Jadi si PMK ini bisa mengendalikan proyek untuk beberapa kontraktor sekaligus. Contoh misalnya ini ya, di dalam satu proyek itu kita ada kontraktor khusus struktur, ada kontraktor khusus arsitektur, ada kontraktor khusus mechanical, ada kontraktor khusus electrical, ada kontraktor khusus landscape gitu. Nah, ke semua kontraktor tadi itu untuk mengendalikannya bisa diserahkan kepada construction manager ini. Jadi multi prime kontrak itu artinya yang berkontrak adalah antara owner dengan kontraktor-kontraktor tadi, tapi pengendalian di lapangannya dilakukan oleh project construction manager ini. Terus menghindari konflik selama masa kontrak. Nah, dia harus mengendalikan itu. Jangan sampai selalu ada sengketa atau dispute atau konflik selama pelaksanaan. Kontraktor struktur belum selesai, arsitektur mau masuk, nggak bisa kerja gara-gara strukturnya belum selesai. ME mau masuk, pipa-pipa mau dipasang sparringnya, kata konsultan struktur ini belum bisa karena kami belum ini masang besi dan sebagainya. Nah, ini tugas PCM lah mengaturnya supaya jangan sampai terjadi konflik-konflik yang seperti itu. Kemudian tahap review desain, termasuk tinjauan rencana yang diusulkan, tinjauan dokumen kontrak, maksudnya direview ya dokumen kontraknya, dan analisa constructability keseluruhan. Apa itu constructability? Ada dua istilah ya, ada contractability, ada constructability. Kalau constructability itu adalah keterbangunan. Ya. Kalau di Singapura namanya bukan contract stability tapi buildability. Jadi keterbangunan gitu ya. Kalau contractability itu adalah kontrak karakter kontraknya, artinya apa? Sifat daripada kontrak. Nah, itu bedanya ya, constructability dan contractability. Lalu tugas berikutnya adalah manajemen biaya, termasuk estimasi biaya, konstruksi, dan pengembangan anggaran proyek. Jadi kita sebagai MK misalnya harus mampu manajemen biaya ini. Lalu penjadwalan untuk seluruh tahap proyek termasuk metode jalur kritis. Jadi seorang MK harus paham ini, ya, jadwal. Lalu pembukaan dan evaluasi maksudnya ini yang salah tulis ini, evaluasi penawaran dan membantu menyeleksi kontraktor. Jadi dia membantu panitia lelang. Dan yang terakhir, pada tahap manajemen konstruksi menyiapkan administrasi kontrak, melakukan pemeriksaan atau inspeksi, koordinasi, dan manajemen lapangan. Nah inilah, jadi kalau Anda ditanya nanti tugas MK itu apa sih di lapangan? Ya kira-kira ini 6 tugas ini. Ya, ada 6 tugas utama dari MK tadi. Nah sekarang apa itu yang namanya quality control representative? Ini ada beberapa konsep ya dari kontrak engineer gitu ya, atau NFEC ini adalah asosiasi yang ada di Amerika atau dari NASA sendiri, dan lain-lain konsep pemeriksaan dikenal sebagai kontraktor quality control. Jadi wakil dari kontraktor yang fungsinya tugasnya melakukan quality control. Ya. Kemudian dalam sistem ini kontraktor harus mengorganisasi dan menjaga sistem pemeriksaan hasil kerja kontraktor dan subkontraktor sesuai dengan kontrak. Secara mayoritas, seperti diterapkan oleh masing-masing perwakilan mereka, suatu wakil pemerintah ditempatkan sebagai Quality Assurance Inspection. Ini kalau di Jakarta itu dilaksanakan oleh Dinas
pengawasan bangunan gitu ya. Ini ada di jalan apa namanya nih? Di jalan kebun kacang gitu ya yang dekat Manggarai gitu. Jadi dia tugasnya mengawasi pelaksanaan bangunan dan dia harus menjamin bahwa apa yang sudah disepakati di dalam IMB itu yang dilaksanakan oleh kontraktor atau oleh owner-nya. Itu fungsi dari quality control representatif. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi nih, yaitu kepada resident project representatif yang juga sering disebut sebagai resident engineers, juga sering disebut sebagai resident inspector atau resident manager atau project representatif. Jabatan ini biasanya wakil owner atau konsultan perencana yang bekerja full time di lapangan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab administrasi. Dan sekarang tadi itu ya, konsultan pengawas atau konsultan MK juga punya orang yang sama perannya dengan resident project representatif ini. Ya. Ini jabatan ini lebih keren nih sebenarnya ya, lebih keren dari site manager. Lalu dalam beberapa hal untuk inspeksi proyek diperlukan resident project representatif yang berkualitas. Nah, dia harus punya SKA ini ya, surat sertifikat keahlian. Kalau di sini disebut dengan Register Professional Engineers. Dalam kasus lain, bisa saja non-register professional engineer dengan kualifikasi yang tinggi digunakan. Ya, jadi kenapa ini harus pakai SKA? Ya karena ini punya tanggung jawab terhadap keberhasilan proyek. Dia yang mengawasi, dia yang menentukan ini boleh atau tidak dan sebagainya. Nah, boleh nggak seorang non-register professional engineer diizinkan atau bekerja menggantikan resident project representatif ini? Nah, di sini dikatakan seorang non-register professional engineer diizinkan diterima karena memiliki pengalaman sebagai inspektur konstruksi untuk proyek yang sama. Nah, ini pengalaman dia yang dihargai, walaupun dia tidak register gitu ya. Tapi kalau di kita wajib menggunakan SKA tadi. Menurut AIA ini adalah asosiasi arsitek di Amerika. Full-time project representative adalah ahli yang berkaitan dengan dokumen kontrak dengan menggunakan terminologi resident project representative untuk posisi kelompok resident engineers, resident inspektur, full-time project representative, resident manager, dan project representative. Jadi istilah-istilah ini sering digunakan di proyek. Nah, ini yang lebih fokus lagi, yang tadi saya sampaikan ini merupakan tugas Anda pertama kalau ke proyek gitu ya, yaitu sebagai inspektor. Inspektor ini bisa disebut sebagai field engineers ya, atau quality assurance supervisor. Jadi di kontraktor namanya supervisor ya. Kalau di konsultan namanya inspektor gitu ya. Biasanya jabatan tingkat staff yang dapat berupa wakil owner. Nah, ini tadi yang fungsi sebagai inspektor tadi ya. Atau perencana juga sama sebagai inspektor atau konsultan pengawas ya, tambahin konsultan pengawas ini atau MK tadi. Dan atau wakil kantor pusat kontraktor di lapangan. Nah, itu namanya supervisor. Jadi dia mewakili kantor di lapangan. Lebih khusus mengamati masalah mutu pekerjaan, mengamati dan mendengar tenaga kerja lapangan, lalu mampu mengevaluasi persoalan lapangan dan kompeten memberikan rekomendasi kepada supervisornya. Jadi kemampuan inspektor ini adalah bagaimana memberikan nasihat atau advisor supaya nanti dalam pelaksanaan tidak terjadi kesalahan dalam mutu pekerjaan. Dan dia ini merupakan tenaga kerja berkualitas tinggi dengan memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam pekerjaan konstruksi. Nah, tentu Anda bertanya, kalau saya baru lulus gimana kok bisa punya pengalaman gitu ya? Nah, Anda coba perhatikan dalam kurikulum belajar Anda. Anda praktek di laboratorium, Anda memahami teori-teori yang dipelajari mulai dari mekanikal, elektrika, mekanikanya, kemudian
belajar tentang masalah gempa, masalah konstruksi baja, konstruksi beton, dan sebagainya. Itu semua dalam rangka mengharapkan kualitas tadi. Jadi di bengkel tahu dengan bagaimana cara metode kerja yang benar, di lab tahu bagaimana cara menguji material yang benar, sehingga dengan kemampuan seperti itu, Anda sebetulnya yang paling siap untuk berada di lapangan dalam posisi sebagai inspektur ini. Dan ini dari pendidikan akademik tidak siap seperti Anda yang sudah disiapkan itu. Lalu apa otoritas dan tanggung jawab dari representatif project resident tadi? Ya. Itu dapat berfungsi secara efektif hanya jika diberi otoritas khusus. Nah, kontraktor harus membuat RPR menjadi otoritasnya. Jadi artinya dia diberi otoritas oleh kontraktor kalau dia merupakan wakil daripada kontraktor. Di dalam beberapa dokumen sudah disampaikan batasan otoritas dan tanggung jawab daripada inspektur ini. Nah, sekarang kita lihat apa tanggung jawab inspektur. Jadi ini penting sekali nih ya. Kalau Anda ditugaskan, Anda sudah betul-betul siap sebagai inspektur di lapangan. Yang pertama, inspektur harus mengerti dengan rencana dan spesifikasi dari pekerjaan yang akan diawasi. Dan secara berkala melakukan review, inspektur harus mampu secara cepat memberi izin pekerjaan yang sudah sesuai dengan kebutuhan kontrak. Intinya, Anda harus membaca kontrak, Anda harus mempelajari gambar, Anda harus mempelajari spesifikasi, Anda harus mempelajari bill of quantity. Ya. Karena semua itu adalah sebagai dasar bagi kita untuk menyatakan apakah kontraktor boleh melanjutkan pekerjaan atau kontraktor harus melengkapi apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Jadi bukan nggak jelas arahnya, jadi Anda harus punya itu dulu sebelum bekerja. Ya, pelajari gambarnya bagaimana. Dilihat dari BQ-nya cocok nggak? Ada nggak yang tidak ada di BQ, padahal di gambar ada. Lalu dari sisi spesifikasinya, apakah semuanya punya spesifikasi atau tidak? Nah, ini harus kita pelajari, harus kita punya dokumen ini di lapangan. Jika ada beberapa bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka inspektur memberikan penjelasan kepada kontraktor. Jadi keberadaan inspektur ini di konsultan ya, bisa sebagai wakil owner tadi, bisa sebagai perencana, bisa juga sebagai MK atau pengawas. Nah, inspektur memberi penjelasan kepada kontraktor mengapa tidak diterima dan mencatatnya dalam laporan harian. Jadi kita nggak boleh asal menolak saja gitu. Oh, saya nggak terima material ini. Apa alasannya? Pokoknya nggak terima aja. Nggak bisa begitu. Ya. Kenapa nggak terima? Ini loh spesifikasi kita ini. Yang datang seperti ini. Memang mereknya sama, tapi ininya berbeda gitu ya. Karakteristiknya. Nah, itu yang harus kita jelaskan kepada kontraktor. Jika kontraktor tidak mengindahkannya, maka inspektur harus melapor kepada perencana atau kepada MK tadi ya, manajer konstruksi tadi, atau kepada owner. Nah, sebagai anggota dari tim konstruksi, inspektur harus mengerti dengan semua tugas yang dimaksud, yang akan dinilai sebagai progres pekerjaan, harus mengerti dengan jadwal, dan tahu bagaimana pekerjaan disesuaikan dengan jadwal keseluruhan. Jadi tahu kita setelah ini apalagi yang akan dikerjakan, setelah ini apalagi yang dikerjakan, dan seterusnya. Terus, penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak seperti yang diharapkan oleh owner. Kemudian inspektur harus mempelajari dengan sungguh-sungguh hasil dari inspeksi, testing, atau aktivitas lainnya yang dapat menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawab kontraktor. Dengan cara lain, owner memperkirakan hal-hal yang tidak sesuai atau klaim. Jadi kalau ada klaim, maka kita bisa tahu itu. Ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kontrak, tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak sesuai dengan bill of quantity. Hal ini khususnya disampaikan kepada program quality control dari kontraktor untuk pengujian dan pemeriksaan bahan dan hasil kerja sebagai bagian dari tanggung jawab kontraktor. Jika inspektur ditugaskan untuk beberapa pekerjaan, jadi misalnya Anda ditugaskan seperti di UI gitu ya, ada proyek di Fakultas Teknik, ada proyek di sarana olahraga, misalnya.
Nah, itu dapat ya dilakukan sepanjang tidak mengganggu pekerjaan. Jadi Anda bisa ditempatkan di beberapa tempat begitu. Tentu jaraknya tidak terlalu jauh ya. Atau kalau memang Anda tidak ada, ya harus ada inspektur pengganti. Ya. Jadi tidak tinggal dalam arti kosong gitu. Karena dia yang ada tiap hari ada di lapangan dan mengikuti perkembangan pekerjaan secara rinci satu persatu. Nah, hal ini disampaikan khususnya pada pekerjaan yang tidak dapat dilihat kembali. Seperti misalnya pondasi ya, kan sudah selesai ditimbun kan, nggak dapat dilihat kembali kan. Atau piping ya, pemipaan. Misalnya pengecoran beton. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak boleh ditinggalkan tanpa ada wakil. Karena nanti kita nggak tahu ada penyelewengan kualitas atau bagaimana ini. Kemudian laporan harian inspektur termasuk di dalamnya catatan kejadian, kegiatan kontraktor yang diperiksa, instruksi yang diberikan pada kontraktor, dan kesepakatan yang dibuat. Inspektur harus ingat kejadian pembicaraan kontrak. Jadi setiap kita membuat kesepakatan, membuat arahan, membuat nasihat kepada kontraktor, itu tidak terlepas dari kontrak. Jadi jangan mengarang gitu ya bikin sepakat sendiri tapi tidak sesuai dengan kontrak, itu nggak boleh. Di kontrak misalnya betonnya K300, Anda bilang udah bikin 275 aja deh, nggak apa-apa gitu, nggak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan kontrak. Karena kalau ada apa-apa, yang disalahkan adalah inspekturnya. Jadi inspektur dulu yang diperiksa, gitu ya. Yang ketujuh, jika diadakan pengujian di lapangan, pengujian harus dilaksanakan dengan hati-hati. Pengujian sampel harus ditangani hati-hati dan dilindungi. Dan kegagalan pengujian harus dilaporkan langsung kepada kontraktor. Apa contohnya pengujian di lapangan? Misalnya test pile, ya, uji kemampuan daripada pondasi, atau tes CBR dari jalan. Nah, ini harus dicermati hati-hati apakah prosedurnya sudah benar atau belum. Atau pembebanannya sudah benar belum. Dial-dial pengukurnya sudah siap belum, dan sebagainya. Ya. Jadi kita belajar di laboratorium, belajar di bengkel gitu, itu dalam rangka nanti kalau Anda ke lapangan, Anda nggak aneh lagi melihat cara pengujian seperti itu ya. Apalagi ditambah lagi Anda kan sudah juga punya pengalaman PKL selama 3 bulan atau selama beberapa minggu begitu. Hal ini diperlukan karena kontraktor akan kehilangan waktu dan uang jika informasi ujian yang tidak memenuhi terlambat paling tidak antara 2 atau 3 hari. Jadi kalau kita tidak menyaksikannya, lalu kita bilang, nah, saya ulangi lagi, nah, itu kan memperlambat kerja kontraktor. Jadi kita wajib hadir dan mengikuti proses itu, lalu mencatat perkembangan dan hasilnya. Lalu kalau memang sudah benar, ya sudah, silahkan dilanjutkan. Tapi benar menurut kita itu adalah benar sesuai dengan kontrak, bukan benar mengenai pendapat kita sendiri, bukan ya? Tapi sesuai dengan permintaan yang ada di kontrak. Pengujian dan inspeksi harus dibuat segera dan tepat waktu. Material harus diperiksa segera sesudah pengiriman dilakukan. Nah, inspektur menolak material sesudah dibongkar ke gudang bukanlah hal yang disukai owner. Jadi gini, ada material datang, sebelum dia bongkar kita periksa dulu. Sesuai nggak dengan spesifikasi yang diminta. Oh, ternyata nggak sesuai, ditolak. Tidak boleh dibongkar. Bawa kembali ke ke suppliernya. Terus kalau misalnya dia ngotot, Pak ini bagaimana? Nggak bisa. Jangan ada apa istilahnya nih, tawar menawar di situ. Karena ini persoalan kualitas. Ya. Nah, tapi Anda juga jangan begini. Anda biar aja dia bongkar kan. Setelah dibongkar baru Anda bilang, enggak, ini nggak bisa diterima. Itu kasihan kontraktor ya. Artinya dia sudah bongkar, lalu Anda setelah dibongkar baru Anda bilang ini nggak bisa diterima. Nanti dia ada lagi upah untuk memuat kembali. Itu kan biaya dan itu akan memperlambat waktunya. Seperti yang kita ketahui kan material ini sebelum dibeli oleh kontraktor kan minta approval dulu ke pengawas maupun kepada owner. Ke pengawas itu adalah kepada Anda sebagai inspektur gitu ya. Nah, kalau sudah approve, diadakan. Kalau yang diadakan tidak sesuai dengan apa yang kita approve, tolak. Tolaknya kapan? Sebelum dibongkar. Ya. Malah kalau bisa waktu dibeli kita diajak ke sana, lalu kita ikuti. Oh ya ini benar, beli nggak apa-apa. Itu lebih baik lagi ya. Tapi nggak enak juga nanti dilihat sama yang lain. Ini kok
Ngapain kok inspektur dekat-dekat dengan kontraktor gitu ya? Mau kerjasama atau bagaimana gitu kan? Itu yang harus hati-hati juga menjaga. Lalu pekerjaan persiapan seperti pembersihan, penghalusan kemiringan dari daerah galian, proteksi cuaca untuk beton, dan lain-lain harus diperiksa cepat untuk mengurangi keterlambatan pada pelaksanaan. Jadi jangan sampai nanti kontraktor berkilah, Pak, saya nggak bisa ngecor. Kenapa? Inspekturnya nggak ada. Pak, saya nggak bisa melaksanakan pekerjaan ini. Kenapa? Inspekturnya nggak ada, Pak. Saya cari-cari nggak ketemu. Jadi saya nggak berani melanjutkan pekerjaan. Nah, jangan sampai itu yang jadi alasan kontraktor nanti. Sehingga lama-lama nanti kita terlambat, kita yang disalahin. Ya, itu jangan sampai terjadi. Pekerjaan harus diperiksa sebagai kemajuan. Contoh, penundaan pemeriksaan penempatan tulangan dan pengikatnya sampai 100% selesai tidak masalah, tetapi menunda kemajuan. Jadi kita harus benar-benar meyakinkan dan mencermati bahwa pemasangan tulangan dan pengikatnya sudah baik, sudah bagus. Dan ingat ya, mengikat ini bukan berarti setiap potongan itu diikat dari tulangan ini. Misalnya penulangan plat lantai. Nanti kan silang kan berlapis gitu kan, tulangannya. Nah, jangan Anda pikir setiap sambungan diikat ya. Prinsipnya adalah gini ikatan itu. Yaitu apabila ketika dicor, si tulangan tidak bergerak lagi. Jadi fungsi pengikat itu adalah untuk mengikat tulangan agar tidak bergerak ketika dilakukan pengecoran. Lalu kalau pertanyaannya, kalau misalnya nggak diikat tapi tulang nggak bergerak waktu dicor gimana? Boleh nggak Pak? Boleh, nggak ada masalah. Karena gunanya bukan untuk memikul beban itu ya, pengikat itu hanya untuk menjaga agar posisi tulangan berada pada posisi asumsi di mana kita mengestimasi kekuatannya. Lalu inspektur bertanggung jawab pada ketersediaan waktu untuk memeriksa dengan cepat dan memutuskan jika diperlukan. Kontraktor tidak perlu menunda pekerjaannya jika inspektur ada di lokasi. Tentu saja dengan cara yang sama, kontraktor cukup mampu dan segera menyampaikan pada inspektur izin kerja secepatnya untuk pemeriksaan. Jadi jangan nanti kita dipepet juga ya. Misalnya si kontraktor ini kerja duluan. Udah hampir apa-apa selesai gitu, datanglah dia minta izin. Lalu dia paksa, Pak, kalau nggak ada izin hari ini, kami udah pesan beton, udah pesan ini. Nah, Anda jangan dibuat seperti itu sama mereka, nggak boleh. Karena itu namanya memojokkan kita. Itu yang harus kita jaga. Sehingga kita punya SOP gitu ya. Kapan dia mengajukan izin kerja, kapan kita approve, kapan dia akan bisa bekerja, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan standar operasional prosedur yang kita siapkan. Jika beberapa pertimbangan spesifikasi pekerjaan kontraktor ditemukan tidak realistis, maka inspektur berkewajiban melaporkannya pada perencana. Jadi setelah kita review spesifikasi yang ada, ini kayaknya nggak masuk akal gitu kan, karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, oleh sebab itu kita bisa menyampaikan masalah itu secepatnya kepada perencana ataupun kepada pemilik. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai si kontraktor menunggu. Nunggu gara-gara apa? Inspekturnya nggak bisa memutuskan segera. Nah, itu kan jadi kita lagi yang disalahin. Ya. Penafsiran spesifikasi yang terlalu detail dapat menyebabkan masalah jika tidak dapat digunakan untuk situasi tertentu. Inspektur harus meninjau ulang kondisi-kondisi dan minta bimbingan pada manajer proyek jika perlu. Jadi Anda sebenarnya di lapangan tidak sendiri. Kalau ada masalah, Anda hubungi tim leader Anda, sampaikan masalahnya apa. Sehingga tim leader ini akan membantu nanti bagaimana apakah diputuskan iya atau diputuskan tidak gitu ya. Jika memungkinkan, permasalahan sudah diantisipasi lebih awal. Itu gunanya review ya. Dengan review itu kita bisa tahu masalah lebih awal sebelum tiba waktu ke pelaksanaannya. Terus, meskipun mandor dan pengawas kontraktor tidak acuh, misalnya pada pekerjaan pemasangan sparing, hal ini akan sangat membantu menjaga kemajuan pekerjaan kontraktor. Jadi kadang-kadang kontraktor lupa ya, waktu dia mengecor plat, mengecor balok atau kolom, yang seharusnya di situ disiapkan sparing misalnya contohnya instalasi listrik, kan kabel-kabel melalui pipa kalau lewat dinding gitu. Nah, kontraktornya lupa, kita wajib mengingatkan, Mas, ini belum bisa diplester. Kenapa? Ini sparingnya belum dipasang. Ini belum bisa dicor, mana sparing untuk listriknya?
Nah, hal-hal seperti itu kita ingatkan pada kontraktor sehingga kontraktor tidak melakukan pekerjaan pembobokan nanti. Ya, sudah plester dindingnya, dibobok lagi baru dipasang sparingnya. Itu salah cara bekerja itu ya. Itu nanti akan merusak hasil akhir daripada pekerjaan. Pekerjaan yang ditolak harus segera disampaikan dalam bentuk tertulis kepada kontraktor sebelum kerugian menjadi lebih besar. Salah dalam lapisan ketebalan pemadatan, urugan tidak sesuai dengan material yang disyaratkan, urukan dengan ukuran bahan yang lebih kecil, inspektur harus tahu apa yang disyaratkan oleh kontrak. Jadi kita bisa menyalahkan itu, kita bisa menolak itu kalau kita paham dengan spesifikasi yang ada di kontrak. Dan kita harus berani memutuskan bahwa ini nggak boleh, ini boleh. Gitu kan. Ya, kalau misalnya ada permintaan perubahan dari kontraktor, maka itu tidak boleh kita putuskan itu nanti. Ada kalanya masalah yang muncul tidak mampu ditangani inspektur sendirian. Maka dapat dilaporkan kepada perencana atau kepada konsultan pengawas, konsultan MK, atau owner untuk segera bertindak. Permasalahan yang belum terpecahkan dapat kadang-kadang berkembang ke dalam situasi yang kritis dan klaim. Jadi si kontraktor menunggu-nunggu tuh. Kalau kita lambat membuat keputusan, berbeda dengan SOP yang sudah disepakati, maka mereka akan cari kesalahan. Ini kesalahannya ada di inspektur, katanya. Karena inspektur telat dalam membuat keputusan. Jika yang sudah diperbaiki oleh kontraktor, inspektur harus mengikuti perkembangannya setiap hari. Cara lain cara lain memperbaiki, mungkin lupa atau pekerjaan berikutnya menutupi. Jadi kita kalau misalnya ada plan yang harus diperbaiki oleh kontraktor, itu harus kita cermati, kita awasi. Kenapa? Karena begini, si kontraktor bilang sudah saya perbaiki Pak, padahal kerjaan ditutup oleh kerjaan yang lain setelah itu. Ya, maka itu jangan sampai terjadi. Kemudian inspektur selalu berdiri di belakang keputusan yang dibuat sesuai batasan pekerjaan kontraktor. Suatu penolakan yang tidak benar oleh inspektur dapat menyebabkan kerusakan hubungan antara pemborong dengan personil pemeriksaan. Jadi kita ini jangan mentang-mentang diberi kekuasaan gitu ya. Lalu kita semena-mena, saya nggak mau ini, saya nggak suka itu, dan mana-mana. Apalagi kalau dihubungkan dengan kontraktornya tidak memberikan pelayanan yang baik misalnya, itu juga nggak boleh. Ya. Kita bekerja secara profesional, kita terapkan pengetahuan yang kita punya, kita pelajari kontrak, kita lihat ada perbedaan, ya tegur. Kalau tidak ada perbedaan, silakan lanjutkan. Dan ini akan membuat kita punya punya idealisme yang baik di lapangan. Orang akan menghargai kita. Ya. Dengan demikian, dengan profesionalisme tadi kita itu, maka ketika Anda bekerja di mana saja, orang akan senang menerimanya. Tapi kalau Anda bermain-main dengan kontraktor sebagai inspektur misalnya kan, udah jelas salah, Anda biarin aja, Anda pura-pura nggak kenal aja, pura-pura nggak lihat aja. Nah ini si kontraktor juga mengira ini orang ini nggak bisa dipercaya nih, kan? Karena tidak amanah, ya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi fungsinya. Jadi bekerja profesional itu penting, ya. Itu akan membuat kita menjadi dihargai orang, membuat kita menjadi penting di dalam sebuah proses. Tapi bukan mengada-ada, bukan mempersulit orang, itu juga jangan boleh, nggak boleh. Kalau bisa dicarikan jalan keluar, carikan jalan keluarnya. Tapi bukan dalam rangka kerjasama untuk merugikan owner, itu nggak boleh juga ya. Jadi masalah etika, masalah soft skill ini penting. Bukan hanya sekedar masalah keahlian dan keterampilan saja. Tentu saja dalam tugasnya, inspektur harus mampu membedakan antara pekerjaan yang penting dan yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh perencana maupun oleh owner. Inspektur harus mengerti tentang keselamatan, K3 maksudnya ya. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya near miss itu kejadian yang memungkinkan akan menimbulkan bahaya. Nah ini harus kita segera ingatkan kepada kontraktor. Kita misalnya lihat ada pekerja kontraktor yang tidak menggunakan APD dengan baik, tegur, panggil. Tapi panggil jangan pekerjaan yang dipanggil. Yang Anda panggil adalah mandornya atau pelaksananya. Sampaikan kepada mereka itu pekerja tidak menggunakan APD. Tidak boleh bekerja, suruh turun dia. Suruh dia kerja di bawah dan tidak di tempat yang berbahaya. Atau lengkapi dulu APD-nya, baru boleh bekerja. Jadi kita harus tegas di situ. Ya.
Jangan dibiarkan, nanti malah kalau terjadi apa-apa, kita yang akan disalahkan. Kenapa? Karena tugas kita mencermati itu juga. Ya. Jadi melihat kondisi yang berbahaya, itu yang kita sebut tadi near miss ya. Dia bertanggung jawab untuk memberitahu kontraktor dengan catatannya atau dalam laporan harian. Kapan perlu difoto gitu ya. Kalau sekarang kan mudah ya. Anda lihat ada pekerjaan yang mendekati bahaya, lalu pekerjaannya juga tidak hati-hati, tidak lengkap APD-nya, foto. Nanti tayangkan pada saat rapat. Sehingga di rapat itu nanti bisa dibahas ini yang terjadi di lapangan. Nah, kehadiran diam-diam dari wakil owner di lokasi memperhatikan tanggung jawab untuk melaporkan kondisi nyata yang berbahaya. Jadi kita juga diawasi oleh owner. Owner menyiapkan orang juga untuk mengawasi kita gitu. Nah, kalau kita membiarkan berarti kita memang tidak paham dengan pekerjaan itu. Padahal kita belajar ya, memahami bagaimana masalah K3, bagaimana masalah cara bekerja yang benar. Nah, oleh sebab itu ilmu itulah yang dimanfaatkan digunakan selama di lapangan. Inspektur harus bertanggung jawab atas untuk taat dan siaga. Banyak situasi yang mengancam yang akan menyebabkan suatu penundaan penyelesaian dari proyek harus dilaporkan kepada perencana atau pemilik. Ini sering terjadi ya, Anda dipepet oleh kontraktor. Dia bilang, Pak, tolong ini izinkan segera Pak. Kenapa? Saya sudah pesan beton. Kalau Bapak nggak keluarkan izin beton yang ngecornya sekarang, itu betonnya jadi tidak bisa digunakan, malah merugikan katanya kan. Nah, Anda jangan dibuat main-main oleh mereka gitu. Jadi karena oh ya udahlah kalau gitu, jangan begitu, tapi tetap periksa prosedurnya dilaksanakan, waktu-waktu yang ditetapkan sudah disepakati sesuai dengan SOP kita ikuti. Nah, kalau memang ada hal yang kurang harus dilengkapi dulu, setelah itu baru kita beri izin. Itu tanggung jawab itu, ya, otoritas yang diberikan kepada kita itu akan menjadi beban bagi kita kalau nanti terjadi apa-apa. Orang nggak akan tanya yang lain, orang tanya inspektur dulu. Mengapa Anda izinkan? Padahal secara teknis ini belum bisa dicor. Nah, ini jadi pertanyaan, bisa nggak Anda menjawab gitu? Ya. Si kontraktor main enak aja dia, ya, pura-pura nggak lihat aja lagi. Tapi pengawas yang dipanggil, inspektur dipanggil, dipertanyakan kenapa di lapangan nggak memperhatikan itu. Nah, jadi kalau kita memang merasa itu tidak tepat, sudah tolak. Kalau sudah bisa laksanakan, nggak usah ditunda-tunda, tidak usah disusah, dipersulit gitu ya. Lalu apa kewenangan inspektur? Yaitu inspektur harus mempunyai kewenangan untuk menyetujui material. Jadi kita setuju dengan material, tapi dengan catatan tadi ya, sesuai dengan kontrak, sesuai dengan spesifikasi. Ya. Kemudian inspektur tidak boleh diberi kewenangan untuk menghentikan kontraktor bekerja. Jadi tidak ada tuh otoritas kita untuk menyetop pekerjaan kontraktor. Contoh tadi ya, dia akan mengecor beton. Lalu sesuai dengan kondisi yang ada dan alasan-alasan yang sesuai dengan teknis yang menurut Anda nggak tepat, lalu dia bilang tidak boleh dilanjutkan. Tapi ternyata si kontraktor melanjutkan juga. Terus gimana? Ya sudah biarin aja. Tapi Anda harus tulis itu tadi itu, perintah tadi itu, jangan lisan. Kalau lisan nanti terjadi apa-apa Anda yang disalahkan. Ini pernah kejadian ya di satu proyek di Kediri gitu. Ketika itu mau mengecor tangga. Lalu si kontraktor menyampaikan izin kepada konsultan pengawas, inspekturnya. Inspektur setelah mencermati, ternyata banyak penguatan-penguatan yang belum dipasang, lalu kemudian secara teknis pemasangan besinya belum sesuai dengan apa yang ada di gambar. Ditolak sama dia, ya, tidak diizinkan. Si kontraktor berkilah, ini kalau enggak betonnya kami rugi katanya kan. Nah, si inspektur diam saja, silahkan aja kalau Anda mau melanjutkan. Ternyata dilanjutkan oleh kontraktor. Apa yang terjadi? Ternyata setelah dicor, itu si tangga tadi roboh. Mengenai pekerja, ada pekerja yang ketimpa dengan beban berat, lalu kakinya patah. Nah, kebetulan sekali di sebelah proyek itu ada orang lagi acara pesta lah gitu ya, pesta pernikahan begitu. Dan tamunya banyak wartawan dan polisi. Akhirnya apa? Mereka datangilah proyek tadi, lalu akhirnya polisi masang polis lain.
diselidiki kenapa ini terjadi. Nah, dipanggillah tadi tuh. Inspektur dipanggil, kontraktor dipanggil, ownernya dipanggil. Diperiksalah si kontraktor. Kontraktor berkila, kami udah begini Pak, katanya. Terus kata inspektur, nggak usah Pak, banyak bicara. Sekarang Bapak tunjukkan, ada nggak izin yang saya berikan kepada Bapak untuk mengerjakan itu? Ternyata tidak ada. Nah, akhirnya diketahui bahwa yang salah adalah kontraktor. Akhirnya kontraktor yang menanggung bebannya. Jadi konsultan inspektur tidak salah. Tapi kalau tadi nggak tahu bagaimana inspektur membuat izin, tanda tangan di situ, ketika peristiwa itu terjadi, maka yang salah di situ bukan kontraktor, tapi adalah si inspektur tadi. Kenapa? Dia mengizinkan pekerjaan yang sebetulnya belum layak untuk dilaksanakan. Jadi itu ya, itu peristiwa yang sangat penting untuk pembelajaran supaya kita jangan sampai melakukan kesalahan dalam hal yang sebetulnya harusnya bisa kita jaga untuk tidak terjadi. Terus inspektur tidak punya kewenangan untuk menyetujui perubahan dari yang dipersyaratkan kontrak. Hal ini dapat terpenuhi dengan ada baik hanya dengan pekerjaan tambah kurang. Jadi nggak boleh itu ya, kita tiba-tiba mengizinkan ataupun melarang sesuatu pekerjaan yang tidak ada di dalam lingkup. Jadi kalau ada misalnya mengerjakan ini di lingkup proyek nggak ada, jangan diizinkan. Kenapa? Kalau diizinkan, nanti kalau misalnya dia mengklaim, nah, mau ke siapa dia minta tagih uangnya? Minta ke owner, kata owner, saya nggak pernah mengizinkan. Tanya ke inspektur, yang inspektur yang izinkan. Ya udah, inspektur yang bayar. Kenapa diizinkan saya untuk mengerjakan itu, gitu kan? Jadi si kontraktor akan mencari mangsanya dengan cara seperti itu. Jadi oleh sebab itu, kalau ada perubahan-perubahan yang dilakukan di lapangan, periksa dulu dokumennya. Sudah ada persetujuan belum dari pihak owner? Dalam bentuk apa persetujuannya? Sudah ada adendumnya belum? Kalau belum ada adendum, apa yang bisa dijadikan bukti formal bahwa itu memang sudah diizinkan? Jangan hanya lisan ya. Kalau lisan tidak bisa dipegang, tidak bisa jadi bukti hukum nanti kalau terjadi apa-apa. Inspektur tidak mensyaratkan pemborong untuk melengkapi lebih dari apa yang diperlukan dan rencana spesifikasi. Jadi nggak ada tuh ya, si inspektur mengatur-ngatur kontraktor, menambah-nambah tertentu yang sebetulnya tidak ada di dalam kontrak. Nggak boleh itu dilakukan, itu menyalahi kode etik dari sebagai inspektur tadi. Biar bagaimanapun, inspektur tidak perlu mencoba untuk mengarahkan pekerjaan pemborong. Cara lainnya, perusahaan terikat kontrak mungkin berkurang tanggung jawabnya. Nah, ini sering terjadi lah ya, yang saya perhatikan di lapangan. Banyak inspektur ini saking aktifnya, akhirnya dia seperti bekerja seakan-akan untuk kontraktor. Kontraktor enak-enak aja. Supervisornya duduk-duduk aja tuh. Yang kerja kerasnya inspektur. Sampai ngatur ini, mengatur itu. Ya dia semua yang kerja. Kalau Anda diperlakukan begitu, jangan lakukan itu salah itu. Ya, kenapa? Itu bukan tanggung jawab kita, ya. Itu tanggung jawab daripada kontraktor. Jadi kalau ada hal yang perlu kita perintahkan, panggil supervisornya, panggil mandornya, panggil pelaksananya, sampaikan apa yang kita maksud, suruh dia mengerjakannya. Kalau ada persoalan dengan tukang, jangan tukangnya yang Anda diajak bicara. Karena tukang tidak punya hak apa-apa untuk melakukan perbaikan. Tapi yang kita ajak bicara adalah mandornya atau supervisornya. Sehingga inspektur ini punya otoritas ya untuk mengatur seperti itu. Lalu biar bagaimanapun, inspektur tidak perlu mencoba untuk mengarahkan pemborong tadi udah ya. Perintah harus diberikan kepada mandor atau pengawas pemborong, bukan kepada para pekerja atau subkontraktor. Jadi itu tadi ya, maksudnya jangan sampai Anda berkomunikasi dengan yang bukan istilahnya nih, bukan otoritasnya, karena pekerja itu hanya menerima perintah dari mandor, bukan dari inspektur. Ya. Pernah di suatu proyek dulu, si inspektur begitu bersemangat menegur tukang gitu ya. Menegurnya pakai kaki lagi. Akhirnya si tukangnya emosi, dibawa Pak golok dikejar samanya inspektur tadi sampai ke kantor. Di kantor si inspektur lapor ke saya, "Pak, ini saya dikejar kayak ini." "Kenapa kamu?" "Ya tadi saya menugaskan dia begini-gini." "Ah, ya kamu salah. Nggak boleh itu kepada tukang main perintah-perintah gitu. Itu bukan otoritas kita. Panggil mandornya, panggil supervisornya, kan suruh dia mengatur tukangnya." Itu hal yang penting yang barangkali sering terlupakan gitu ya.
karena saking semangatnya tadi di lapangan, sehingga seakan-akan tukang pun harus kita yang mengaturnya, padahal bukan. Ya. Nah, struktur organisasi disusun itu berdasarkan fungsi. Tapi sebelum lanjut ada pertanyaan dulu, silakan. Mungkin pengalaman Anda di lapangan kemarin ada yang menarik mungkin tentang bagaimana kondisi hubungan antara inspektur dengan kontraktor ataupun dengan pekerja begitu. Mungkin bisa disampaikan. Belum ada? Belum ada, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Baik. Di dalam struktur organisasi itu ada beberapa mengapa organisasi terbentuk gitu ya. Dasarnya apa? Pertama, fungsi. Ini seperti misalnya untuk manufaktur, teknik, dan keuangan. Yang kedua dari sisi produk. Misalnya produk utama atau jalur produk. Yang ketiga, pelanggan. Seperti pelanggan tunggal, grup, misalnya seperti ABRI dan lain-lain. Lalu organisasi juga bisa disusun berdasarkan wilayah atau daerah. Macam di UI gitu ya, proyeknya banyak di mana-mana, nah itu bisa dibuat wilayah atau daerah dalam organisasinya. Bisa juga dalam proses manusia dan sumber lainnya. Nah, ini berdasarkan alur kerja seperti penghilangan minyak dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, inilah yang menjadi dasar terbentuknya organisasi. Fungsi kah, produk kah, pelanggan kah, wilayah atau daerahnya, atau prosesnya. Nah, tipe organisasi fungsional, ini berarti ini ada fungsi-fungsi di sini. Ya. Ada fungsi engineering, ada fungsi manufacturing, ada fungsi marketing. Di atasnya ada pimpinannya. Lalu di bawah masing-masing fungsi ada staff ataupun pembantu-pembantunya. Ini organisasi fungsional. Lalu ini adalah project oriented organizational structure. Jadi di bawah pimpinan ini itu tidak ada fungsi. Yang ada adalah project 1, project 2, project 3 dan seterusnya. Nah, di bawah ini sendiri ada nanti yang akan membantu. Ada bidang engineering-nya, ada manufacturing-nya, ada marketing-nya. Di mana ini akan dibutuhkan oleh masing-masing project tadi. Jadi pimpinan menugaskan ini untuk membantu mensupport agar setiap proyek bisa berjalan dengan baik dari sisi engineering, dari sisi manufacturing-nya, dan dari sisi marketing-nya. Ada lagi di sini disebut dengan matrix organization. Maksudnya matrix itu apa? Bahwa staf yang ada di bawah ini itu bertanggung jawab kepada dua arah. Bertanggung jawab kepada fungsinya, yaitu yang di atas ini, yang warna biru. Bertanggung jawab terhadap proyek, yaitu yang sebelah kiri. Ya. Jadi matrix itu di mana staf ini mempunyai dua pimpinan ya, fungsional dan proyek. Nah, inilah kesulitan barangkali di salah satu organisasi begini. Jadi ketika si Budi kita minta rapat, kata dia bilang, "Pak, maaf Pak, manajer fungsi lagi manggil saya." Jadi kita tidak bisa leluasa untuk mengendalikan staf yang ada di bawah proyek kita ini. Nah, itulah kelemahan dari fungsi dari typical matrix organization ini. Lalu bagaimana pengaruh organisasi ya terhadap karakteristik proyek. Jadi sebelah kanan ini adalah yang di atas ya. Ini organisasi fungsional, ada organisasi matrix, ada organisasi projectize tadi. Lalu di sini di sebelah kiri itu adalah karakteristik daripada project manager authority, ya, otoritas dari project manager. Lalu resource availability-nya, ketersediaan resource-nya. Lalu siapa yang mengontrol anggaran. Lalu dari segi peran daripada project manager. Dan dari segi staff-nya. Ya. Nah, kalau lihat dari sisi fungsionalnya, kita misalnya lihat dari project manager otoritasnya, itu sedikit atau kecil. Boleh dikatakan nggak ada, bisa aja nggak ada itu.
Jadi kalau ada project manager yang di dalam organisasi fungsional, dia hanya sebagai fungsi koordinator aja. Tapi pada weak matrix itu masih juga sedikit. Pada balance matrix, nah itu sedikit mengarah ke moderat. Pada strong matrix itu otoritasnya dari moderat ke tinggi. Sedangkan pada projectize, nah di projectize itu high to almost total. Jadi ibaratnya hampir punya otoritas yang cukup besar ya, atau cukup tinggi. Dari segi ketersediaan resource-nya, sumber dayanya, di fungsional sedikit, weak matrix terbatas, kalau di balan rendah sampai menengah, kalau di strong menengah sampai atas, kalau di projectize atas atau mendekati total gitu. Dari segi yang akan mengontrol budget atau anggaran. Kalau di fungsional adalah fungsional manager, di weak matrix fungsional manager, kalau di balance matrix fungsional manager dan project manager. Jadi mix. Jadi ada aturan. Yang sekian diatur oleh project manager, yang sekian diatur oleh fungsional manager. Maksudnya belanjanya ya. Kalau belanja misalnya 100 juta itu harus di perusahaan atau harus di fungsional manager. Tapi kalau belanja cuma 10-12 juta misalnya harus bisa dilaksanakan di project manager. Sedangkan untuk strong dan projectize itu yang memiliki kontrol itu adalah project manager dan project manager. Dari segi perannya, kalau di fungsional part-timer, di weak matrix part-timer, di balance strong dan projectize, baru si project manager itu full-timer. Dari segi staffnya, fungsional part-time, di weak part-time, di balance part-time, tapi di strong sama projectize baru full-time. Makanya di projectize itu otoritasnya ada di project manager. Jadi kalau Anda misalnya disuruh di satu posisi itu dihadapkan ya, Anda kebetulan jadi project manager nih. Lalu Anda dibilang, Mas, Anda saya beri tugas menyelesaikan proyek ini. Kalau selesai, Anda saya naikkan jabatannya. Tapi kalau gagal, Anda saya pecat, saya katakanlah begitu. Nah, pada saat seperti itu, maka kita harus minta pada direktur itu bahwa boleh Pak, saya akan laksanakan, tapi saya minta organisasinya adalah projectize. Kenapa? Karena dengan projectize saya punya otoritas untuk bisa mengendalikan apakah resource, apakah staff, apakah budget dan sebagainya gitu. Jadi itu maksud daripada pengaruh organisasi terhadap proyek ini. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya. Ini gambaran lagi dari pengaruh fungsional manager gitu ya. Jadi yang warna di arsir ini adalah warna pengaruh dari fungsional manager. Sedangkan yang putih ini adalah project manager. Jadi kalau kita lihat di sini di projectize itu sebetulnya tidak seluruhnya betul ya bahwa punya otoritasnya project manager, tapi masih ada fungsional manager di sini. Yang warna arsiran ini kita lihat. Kalau di matrix itu tadi ya berkembang makin lama makin ke sini. Sedangkan kalau di fungsional manager itu full ya. Organisasi fungsi tadi ini full. Ini adalah di fungsional manager. Ini juga sama. Cuma ini nanti kita lihat bagaimana deskripsinya. Ini fungsional ya, ini fully projectized. Ini pengaruhnya sampai begini ya, di garis merah ini. Dan kalau yang di fungsional kita sebut sebagai no real project manager ya. Bisa juga dia sebut sebagai project expeditor ya, atau PA. Ya. Kalau di week hampir sama, part-time project manager, part-time project expeditor, PA support one or more project manager. Jadi dia hanya sebagai support aja. Kalau di balance ini di strong full ini ya, time project manager, project office, dan di fully projectized itu full time project manager, project office, separate project type team. Jadi tim proyeknya terpisah. Kalau yang lainnya masih bergabung dengan tadi fungsi
fungsional manager tadi. Lalu bagaimana kita cara memilih organisasi apa yang kita akan gunakan di dalam mengelola proyek? Nah, ini kita gunakan ini berdasarkan karakteristik proyek dengan ini kira-kira bentuk organisasi yang ada. Jadi ini namanya multi kriteria analisis ya. Analisa dengan jamak banyak kriteria. Jadi ini kira-kira selayaknya yang kita mau pakai ya. Contoh misalnya ini. Kalau teknologinya standar gitu ya, maka mungkin cocoknya organisasinya weak matrix atau fungsional organisasi. Tapi kalau proyeknya kompleks, itu bagusnya strong metric. Kalau proyeknya teknologinya baru, bagusnya projectize. Ya, jadi begitu cara memilihnya. Contoh lain misalnya dari segi waktu durasi. Kalau short pendek maksudnya itu fungsional organisasi fungsional. Kalau untuk weak juga organisasi small juga untuk weak matrix. Tapi kalau medium ya, itu strong, sedangkan panjang atau lama itu kalau bisa projectize. Nah, lalu bagaimana cara menentukannya kita? Kita centang-centang aja, kita lihat proyeknya, dilihat karakteristiknya ini, ada di mana dia. Centang-centang gitu ya. Nanti Anda lihat centang yang paling banyak di daerah mana. Oh, ternyata centang yang paling banyak di strong matrix, maka organisasi yang kita pilih adalah strong matrix. Tapi ingat juga, tadi ya, kita centang-centang di strong matrix. Tiba-tiba Anda ingat bahwa ini adalah istilahnya pertaruhan jabatan. Nah, maka Anda jangan pilih strong matrix, Anda minta projectize. Ya. Jadi begitu cara memilih organisasi yang cocok untuk pelaksanaan pekerjaan kita di lapangan. Ya, saya kira itu barangkali yang kita bisa diskusikan pada pertemuan saat ini. Saya silakan kalau ada pertanyaan.